Depan kali kau manggil hantu. Berlatar di sebuah desa terpencil, kisah ini dibuka dengan suasana mencekam dari sebuah ritual pengusiran roh jahat. Ritual tersebut dipimpin oleh seorang saman, sebutan bagi dukun wanita yang dipercaya memiliki kemampuan berkomunikasi dengan alam gaib. Acara itu berlangsung di halaman sebuah rumah tua, diiringi musik tradisional yang menggema pelan serta tarian-tarian ritual yang dilakukan dengan penuh kehusyukan. Namun, di tengah jalannya ritual, suasana mendadak berubah. Pintu di samping rumah tersebut tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Bunyi engsel pintu yang berderit membuat semua orang yang berada di sana terdiam. Alunan musim pun terhenti, dan suasana sakral berubah menjadi penuh ketegangan. Melihat kejadian itu, sang saman memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tua tersebut. Ia berharap bisa berhadapan langsung dan menangkap sosok penunggu ruah tua itu. Namun, kenyataannya justru berbanding terbalik. Roh jahat yang menghuni rumah tersebut ternyata jauh lebih kuat. Sang saman tak mampu melawannya, hingga akhirnya ia tewas dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sejak saat itu, rumah tersebut benar-benar dikenal sebagai tempat terkutuk. Beberapa tahun setelah kejadian mengerikan itu berlalu, terlihat sekelompok anak muda yang menamakan diri mereka sebagai grup pencari hantu dengan nama 0,0 MHz. Kelompok ini terdiri dari Han, Lee, Won, serta dua teman perempuan mereka yang bernama Enji dan Chai. Mereka berkumpul untuk membahas rencana penyelidikan berikutnya, yakni sebuah rumah tua yang berada di pelosok desa. Won yang merupakan pemimpin dari grup ini mulai menceritakan sejarah kelam rumah tersebut. Menurut cerita yang ia kumpulkan, dulunya ada seorang wanita yang tewas akibat bunuh diri di rumah itu. Jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan kepala terputus. Tak hanya itu, dukun yang pernah mencoba menetralisir rumah tersebut juga dilaporkan tewas secara tragis. Cerita inilah yang membuat rumah itu dikenal sebagai tempat yang dihuni makhluk halus yang sangat sulit dijinakan. Keesokan harinya, setelah rapat yang mereka lakukan sebelumnya, rombongan ini pun akhirnya berangkat menuju lokasi yang dimaksud. Di tengah perjalanan, mereka sempat singgah di sebuah toko kecil untuk membeli beberapa cemilan. Namun, begitu pemilik toko mengetahui tujuan mereka, wajahnya langsung berubah. Ia dengan tegas memperingatkan mereka agar tidak melanjutkan perjalanan, karena tempat itu sangat berbahaya. Sayangnya peringatan tersebut tidak digubris. Mereka tetap bersikeras melanjutkan perjalanan. Saat hendak meninggalkan toko itu, Enji secara tidak sengaja melihat sesosok perempuan yang tiba-tiba muncul di samping pemilik toko. Dari kejadian ini bisa disimpulkan bahwa Enji memiliki kemampuan untuk melihat makhluk gaib. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka tiba di rumah angker yang sebelumnya diceritakan oleh Won. Tanpa membuang waktu, mereka mulai mengeksplorasi rumah tersebut. Secara visual, rumah tua itu memang tampak sangat menyeramkan. Bangunannya usang, gelap, dan dipenuhi aura tak menyenangkan. Bahkan tak lama kemudian, Enji kembali melihat penampakan makhluk astral di salah satu ruangan di sana. Sementara itu, teman-temannya memeriksa setiap sudut rumah dan menemukan sebuah ruangan yang dipercaya sebagai tempat di mana wanita tersebut bunuh diri. Suasana di ruangan itu terasa jauh lebih dingin dan mencekam dibandingkan ruangan lainnya. Di sisi lain, Enji terlihat berjalan sendirian menuju area hutan di sekitar rumah. Di sana, ia melihat banyak pohon yang diikat dengan kain merah. Pemandangan itu membuat perasaannya semakin tidak nyaman. Merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres, Enji memutuskan untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun secara tiba-tiba muncul sosok nenek tua yang langsung mencengkram bahunya dari belakang. Setelah mengalami serangkaian kejadian aneh, Enji semakin yakin bahwa tempat ini benar-benar berbahaya. Ia menyarankan agar acara mereka kali ini dibatalkan saja, sejalan dengan peringatan dari pemilik toko sebelumnya.
Namun saran itu tidak dipedulikan. Teman-temannya justru mengira Angie hanya berhalusinasi karena kelelahan. Dan mereka meminta Angie untuk beristirahat sejenak. Saat malam tiba, kelompok ini mulai mempersiapkan seluruh peralatan yang akan digunakan. Kamera CCTV dipasang di setiap sudut rumah. Setelah semuanya siap, Won terlihat memasang sebuah alat di kepala Chai yang nantinya akan menjadi media dalam ritual kali ini. 2 buah boneka juga dipersiapkan sebagai perantara. Salah satunya digantung tepat di ruangan tempat wanita tersebut bunuh diri. Sementara boneka lainnya diisi dengan potongan kuku Chai, kemudian direndam ke dalam sebuah baskom yang penuh dengan hati sapi. Tak berhenti sampai di situ, garam ditaburkan mengelilingi tubuh Chai dengan tujuan agar makhluk halus yang dipanggil nantinya tidak bisa keluar dari lingkaran tersebut. Setelah semua persiapan dianggap matang, Han mulai membacakan mantra pemanggil arwah. Begitu mantra selesai dibacakan, Chai tiba-tiba bereaksi aneh dan terlihat seperti kerasukan. Namun ketegangan itu sirna ketika diketahui bahwa Chai hanya berpura-pura kerasukan untuk mengerjai mereka. Sementara itu, Angie yang sedang beristirahat sendirian kembali diliputi ketakutan saat melihat sesosok penampakan di balik pintu. Beruntung, tak lama kemudian Lee datang untuk menemaninya membuat Angie sedikit merasa lega. Namun saat Angie menceritakan apa yang dialaminya, tiba-tiba muncul sebuah tangan dari belakang yang langsung menutup mulutnya. Sosok itu berbisik agar Angie tetap diam dan segera pergi dari tempat tersebut. Dan di saat yang sama, terlihat sosok menyeramkan bermata merah yang berdiri di balik pintu. Sementara itu, Han yang bertugas mengawasi alat yang terpasang di kepala Chai mendadak dibawa terkejut. Gelombang yang muncul di layar monitor tiba-tiba bergerak tidak stabil, naik dan turun secara drastis. Bahkan hingga mencapai titik paling ekstrim, yakni 0,0 MHz. Melihat kondisi tersebut, Han langsung panik. Tanpa pikir panjang, ia segera membangunkan Won dan meminta temannya itu untuk melihat kondisi Chai. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika mendapati Chai sudah tidak berada di tempatnya. Alat di kepalanya terlepas, sementara ruangan itu kosong. Situasi ini membuat mereka semakin kebingungan sekaligus panik. Tanpa menunda waktu, Han dan Won langsung menyisir setiap sudut rumah untuk mencari keberadaan Chai. Pencarian itu akhirnya membuahkan hasil. Han menemukan Chai berdiri sendirian di dalam dapur dengan tatapan kosong dan tubuh yang tampak kaku. Perlahan, Chai mengatakan bahwa badannya seperti terkunci dan sulit digerakkan. Ia bahkan memohon agar segera dibawa pergi dari tempat itu. Namun, Han mengira Chai hanya sedang bercanda seperti yang ia lakukan sebelumnya. Namun, dugaan itu langsung terbantahkan. Dalam hitungan detik, Chai tiba-tiba menunjukkan perilaku aneh. Tubuhnya mulai kerasukan dan tanpa peringatan. Ia merangkak masuk ke dalam sebuah lubang di dalam lantai dapur. Han yang panik langsung mencoba menarik tubuh Chai dibantu Won yang segera datang. Sayangnya usaha mereka sia-sia. Sosok makhluk bermata merah yang sebelumnya terlihat ternyata menarik Chai semakin dalam ke dalam lubang tersebut. Menyadari situasi yang semakin berbahaya, terlebih setelah melihat kondisi Angie yang semakin memburuk, Won akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memerintahkan untuk segera meninggalkan tempat itu. Han diminta mengemasi semua peralatan. Lee diminta membawa Angie masuk ke mobil. Sementara Won memilih untuk tetap tinggal dan mencoba menyelamatkan Chai dari dalam lubang tersebut. Saat Han sedang membereskan peralatan, ia menyadari sesuatu yang janggal. Boneka yang sebelumnya mereka gantung, kini sudah terputus dan hanya menyisakan bagian kepalanya saja. Belum sempat Han mencerna apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar suara dari sebuah radio. Suara itu terdengar sangat jelas dan tidak lain adalah suara Chai. Won yang datang ke ruangan itu juga mendengar suara tersebut. Dengan nada dingin dan menyeramkan, Chai mengatakan bahwa mereka semua yang berada di sana akan mati dalam waktu dekat.
Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam. Tak lama kemudian, Won dan Lee terlihat berusaha membongkar lantai dapur yang mereka yakini sejalur dengan lubang tempat Chai menghilang. Sementara itu, di sisi lain, tubuh Chai mulai dikelilingi oleh gulungan rambut panjang yang berusaha melilit dan menahannya. Beruntung, Won dan Lee berhasil menggali lantai tersebut tepat waktu. Hingga akhirnya, Chai bisa ditarik keluar dan diselamatkan. Setelah Chai berhasil dikeluarkan, mereka pun segera memasukkannya ke dalam mobil dan bersiap meninggalkan tempat terkutuk itu. Namun sebelum pergi, Enji tiba-tiba menanyakan tentang boneka yang mereka gunakan. Dengan nada serius, Enji meminta agar boneka itu dibakar. Mendengar hal tersebut, Won langsung memerintahkan Han untuk kembali ke rumah dan membakar boneka tersebut. Han yang jelas ketakutan sebenarnya enggan untuk kembali ke rumah itu. Namun karena Won terus memaksanya, Han akhirnya menuruti perintah tersebut. Ia kembali masuk ke dalam rumah dan menemukan boneka yang dimaksud. Namun karena rasa kesal kepada Won yang selalu memerintah, Han memutuskan untuk tidak membakar boneka itu. Ia justru membuang boneka tersebut ke dalam lubang galian yang sebelumnya dibuat oleh Won dan Lee. Karena Chai tak kunjung sadar, mereka akhirnya membawanya ke rumah sakit terdekat. Won kemudian meminta teman-temannya untuk mencari hotel di sekitar daerah itu agar bisa beristirahat. Sementara dirinya memilih menunggu Chai di rumah sakit hingga sadar. Sesampainya di hotel, Lee sempat menanyakan beberapa hal kepada Enji mengenai apa saja yang ia lihat di rumah tersebut. Termasuk alasan mengapa Enji bersikeras meminta agar boneka itu dibakar. Namun, Enji sama sekali tidak menjawab. Ia hanya meminta Lee untuk segera pergi tidur seolah tidak ingin membahas kejadian itu lebih jauh. Di sisi lain, Han yang berada di kamar hotel terlihat sedang memutar rekaman CCTV dari ritual yang mereka lakukan semalam. Setelah beberapa saat menonton rekaman itu, Han diam-diam menelpon seseorang. Ia berniat menjual hasil rekaman itu secara pribadi tanpa sepengetahuan teman-temannya. Di tengah malamnya, Lee yang sedang tertidur pulas mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok hantu anak kecil yang berdiri tepat di hadapannya, lalu tiba-tiba mencekik lehernya hingga ia kesulitan bernafas. Di waktu yang sama, Han memutuskan untuk mendatangi rumah sakit, berniat menjenguk Won dan Chai sekaligus meminta maaf kepada Won karena telah memberikan ide untuk melakukan ritual di rumah tersebut. Won pun akhirnya memaafkan Han. Setelah itu, Han menyarankan agar Won pergi beristirahat dan membiarkan dirinya yang menjaga Chai. Namun setelah memastikan Won pergi, Han mulai mengungkapkan perasaannya kepada Chai yang masih tak sadarkan diri. Ia mengaku telah lama menyukai Chai secara diam-diam. Karena alasan itulah Han menyimpan rasa tidak suka terhadap Won, terlebih saat melihat kedekatan mereka berdua. Dalam kondisi emosi yang tidak stabil, Han memanfaatkan keadaan Chai yang masih tak sadarkan diri. Ia mendekat, mencium bibir Chai dan meluapkan perasaan terpendamnya. Namun tepat setelah itu, sesuatu yang mengerikan tiba-tiba terjadi. Keesokan harinya, Lee dan Enzi menerima sebuah telepon dari Won yang mengabarkan bahwa Chai telah siuman. Mendengar kabar tersebut, keduanya pun segera bergegas menuju rumah sakit. Saat bertemu, Chai sama sekali tidak menunjukkan keanehan apapun. Sikapnya terlihat normal. Bahkan ia tampak kebingungan ketika ditanya tentang keberadaan Han, seolah-olah ia tidak mengetahui apapun. Meski demikian, Enji merasa ada sesuatu yang tidak beres dan menyadari bahwa telah terjadi kejanggalan besar sejak semalam. Malam harinya, setelah merayakan kesembuhan Chai dengan acara minum-minum, mereka pun kembali ke hotel. Won dan Chai masuk ke kamar mereka, sementara Lee pergi keluar hotel untuk berbelanja keperluan di pasar. Tak lama kemudian, Enji yang sedang menyikat gigi, tiba-tiba menyadari adanya luka lebam di tangannya. Ia terdiam sejenak, berusaha mengingat kapan ia mendapatkan luka itu. Namun, ia sama sekali tidak memiliki ingatan tentang kejadian tersebut. Di waktu yang sama,
Won yang baru saja selesai mandi menghampiri Chai yang sedang berbaring di tempat tidur. Namun, tiba-tiba bola mata Chai berubah secara tidak wajar, menandakan bahwa dirinya kembali dirasuki oleh roh jahat. Kembali kepada Angie yang semakin curiga dengan hilangnya Han, ia kemudian memutuskan untuk meminta kunci cadangan kamar Han kepada pihak hotel. Sementara itu, Lee yang sedang dalam perjalanan pulang dari pasar, tiba-tiba menerima telepon dari Chai yang memintanya untuk segera kembali ke hotel. Setibanya di sana, Lee melihat Won keluar dari hotel dalam keadaan tergesa-gesa. Won tampak seperti orang yang tidak sadar, seolah tidak melihat kehadiran Lee dan tidak mendengar panggilannya sama sekali. Lee pun menduga bahwa kepergian Won ini memiliki kaitan dengan telepon dari Chai barusan. Tanpa berpikir panjang, Lee segera menuju kamar Chai untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, betapa terkejutnya Lee ketika mendapati Chai sedang duduk di atas tempat tidur seakan-akan sedang memangku seorang bayi yang tak kasat mata. Sosok yang telah merasuki tubuh Chai itu kemudian perlahan mendekati Lee dan tiba-tiba sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Sementara itu, Won terlihat sedang menangis sambil memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dalam kondisi emosi yang tidak stabil, tiba-tiba muncul sosok hantu perempuan di tengah jalan yang mengagetkannya. Akibatnya, Won kehilangan kendali dan mobil yang dikendarainya menabrak pembatas jalan dengan keras. Kembali ke Lee yang kini berhadapan dengan Chai. Kali ini, si hantu menggunakan tipu muslihatnya dengan mengubah suara Chai menjadi suara seorang anak laki-laki yang sangat mirip dengan suara mendiang kakaknya ketika masih kecil. Sosok itu mulai membangkitkan kenangan pahit dalam diri Lee, mengingatkannya pada masa lalu dan rasa bersalah yang selama ini ia pendam atas kepergian sang kakak. Lee kemudian dituntun untuk bermain seperti dulu, seolah-olah itu adalah cara untuk menebus kesalahan masa lalunya. Padahal, permainan tersebut justru perlahan mengarahkan Lee menuju kematian. Di sisi lain, Angie akhirnya mendapatkan kunci cadangan kamar Han. Di dalam kamar tersebut, ia menemukan rekaman video ritual yang mereka lakukan sebelumnya. Setelah menonton rekaman itu, Angie pun semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan Chai dan menyadari bahwa sosok hantu tersebut telah sepenuhnya merasuki tubuh temannya. Pada saat yang bersamaan, Lee terlihat sudah berada di ambang keputusasaan dan hendak mengakhiri hidupnya. Namun beruntung, Angie datang tepat pada waktunya. Sosok hantu yang menyadari kehadiran Angie pun segera memutuskan tali yang digunakan Lee dan kabur keluar dari tubuh Chai. Setelah kejadian tersebut, Angie akhirnya mau berbicara dan menjelaskan semuanya kepada Lee. Ia mengatakan bahwa sejak dari rumah tua itu, ada sosok hantu berambut panjang yang mengikuti mereka. Semua teror ini terjadi karena mereka telah mengusik eksistensi makhluk tersebut. Angie juga menduga bahwa hilangnya Han tanpa kabar memiliki kaitan erat dengan semua kejadian mengerikan ini. Untuk memastikan dugaannya, Angie mencoba menelepon ponsel milik Han. Tak lama kemudian, suara dering ponsel terdengar dari arah kolam renang, menarik perhatian seorang petugas hotel. Namun ketika petugas tersebut mendekat, ia langsung menghentikan langkahnya dan berlari ketakutan setelah melihat jasad Han yang diduga menenggelamkan diri di kolam tersebut. Belum sempat mereka pulih dari keterkejutan tersebut, Angie kembali menerima sebuah telepon. Kali ini dari pihak kepolisian. Dalam telepon itu, Angie diberitahu bahwa salah satu temannya telah meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal. Dan orang itu tak lain adalah Won. Setelah melihat kematian kedua temannya, Angie akhirnya memahami satu pola mengerikan. Hantu tersebut selalu menandai korbannya dengan 2 garis pada kulit yang tampak seperti luka lebam. Ironisnya, kini Angie dan Lee juga memiliki tanda yang sama.
Itu berarti kemanapun mereka pergi, cepat atau lambat, hantu berambut panjang itu akan datang menghantui mereka. Dan satu-satunya jalan yang tersisa bagi mereka hanyalah kembali ke rumah tua tersebut, mencari cara untuk menghentikan semuanya dan mengakhiri teror yang telah merenggut nyawa teman-teman mereka. Karena belum menemukan solusi apapun, ketiganya akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah tua tersebut. Namun sebelum berangkat, Angie terlebih dahulu menelpon ibunya. Dari percakapan itu terungkap bahwa Angie memang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk gaib, sebuah kemampuan yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam keluarganya. Alasan Angie menelpon ibunya adalah untuk mengabarkan bahwa kini ia telah siap menerima takdirnya sebagai seorang cenayang dan tidak lagi menolak kemampuan yang telah melekat padanya sejak lahir. Setelah mengakhiri panggilan tersebut, Angie kemudian meminta bantuan dari makhluk gaib yang selama ini ia panggil dengan sebutan si nenek. Terungkap bahwa sosok inilah yang sebelumnya mendatangi Angie di dalam hutan pada kejadian awal, sekaligus sosok yang pernah membekap mulut Angie agar bersama Lee agar keberadaan mereka berdua tidak terdeteksi oleh hantu berambut panjang tersebut. Sebagai langkah awal untuk memancing kemunculan si hantu, mereka terpaksa mengulangi seluruh tahapan ritual. Namun kali ini tujuan ritual itu berbeda. Ritual tersebut kini digunakan oleh Angie untuk memancing si hantu agar mau keluar dari tubuh Chai. Sebelum ritual dimulai, Angie mengingatkan Lee dengan sangat tegas agar tidak memasuki rumah itu, apapun yang nanti ia dengar atau lihat dari dalam. Lee menyetujui permintaan Angie dan justru balik mengingatkan Angie agar berhati-hati. Dalam momen itu, Lee akhirnya mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam. Ia mengaku bahwa alasan dirinya bergabung dengan grup 0,0 MHz sejak awal bukan semata-mata karena ketertarikan pada dunia gaib, melainkan karena ia menyukai Angie. Tak lama kemudian, Ritual pun dimulai. Seketika tubuh Angie mulai dirasuki oleh si nenek. Boneka ritual mulai berayun dengan sendirinya. Sementara berbagai benda di dalam rumah itu terjatuh satu persatu. Monitor yang diawasi menunjukkan gelombang 0,0 MHz. Sebuah pertanda bahwa tubuh Chai kini telah sepenuhnya diambil alih oleh si hantu. Menyadari bahwa si hantu telah berada di dalam tubuh Chai, Angie langsung menegurnya dan memintanya berhenti berpura-pura, serta memintanya segera keluar dari tubuh temannya itu. Namun, karena tidak mendapatkan respon apapun, Angie akhirnya mengambil keputusan ekstrim dengan membakar boneka ritual kedua. Seketika itu pula, Chai bereaksi hebat. Dan terjadilah percakapan antara Angie dan sosok hantu tersebut. Dari percakapan itu, Terungkap bahwa si hantu menolak keluar dari tubuh Chai. karena merasa nyaman berada di dalamnya. Ia juga mengungkapkan dendam mendalam kepada orang-orang yang telah membuatnya menderita semasa hidup. Fakta sebenarnya adalah ia mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban pemerkosaan oleh banyak pria di desa tersebut. Namun, alih-alih mendapatkan keadilan, warga desa justru mengecapnya sebagai perempuan dengan gangguan jiwa. Mendengar kisah pilu itu, Angie mengatakan bahwa ia bersedia mendengarkan seluruh keluh kesah sang arwah dengan harapan makhluk itu bersedia keluar dari tubuh Chai. Namun karena sejatinya ia adalah makhluk iblis, makhluk itu tidak semudah itu dibujuk. Ia justru berbalik menggunakan tipu muslihat dengan menirukan suara mendiang Kakak Le. Dari dalam rumah hingga tanpa sadar, Lee melanggar janjinya kepada Angie dan masuk ke dalam. Dalam penglihatan Lee, Angie tampak seolah sedang mencekik kakaknya. Karena terpengaruh oleh ilusi tersebut, Lee langsung menerjang Angie dan mencengkram tubuhnya dengan sangat kuat. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh si hantu untuk keluar dari tubuh Chai dan menampakkan wujud aslinya.
Dan hal itu membuat Lee tersadar. Lee segera menyuruh Angie dan Chai untuk keluar dari rumah, sementara dirinya sendiri tertinggal karena salah satu kakinya telah dijerat oleh si hantu dan ditarik menuju lubang di lantai. Tidak rela kehilangan Lee, Angie berteriak agar Lee segera membakar boneka ritual terakhir. Mendengar teriakan itu, Lee dengan sisa kekuatannya mengeluarkan pemantik api dan membakar boneka tersebut. Setelah api mulai padam, Angie berteriak memanggil nama Lee berulang kali, namun tidak mendapatkan jawaban apapun. Ia terduduk lemas, meyakini bahwa Lee telah tewas bersama si hantu. Namun, beberapa saat kemudian, Lee yang beruntung tiba-tiba muncul dari belakangnya, selamat dari cengkraman maut. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, Angie dan Lee kini terlihat telah resmi berpacaran. Suatu hari, Angie memberitahu Lee bahwa malam itu Chai mengundang mereka berdua untuk makan malam bersama. Lee pun meminta izin untuk datang terlambat karena ia harus menemui seorang penerbit buku yang tertarik dengan novel horor hasil karyanya. Saat Lee sedang menerima telepon di luar ruangan, Angie dengan iseng membuka folder dokumen novel milik Lee. Di sana, ia menemukan sebuah file video yang berasal dari kamera yang dulu sempat terjatuh ke dalam lubang di lantai rumah tua tersebut. Ketika video itu diputar, betapa terkejutnya Angie saat melihat rekaman yang menunjukkan Lee berada di dalam lubang itu dengan tubuh yang ternyata sedang dirasuki oleh si hantu. Dan itulah kisah kelam dari ritual terlarang yang membuka pintu teror tak berujung. Sebuah rumah tua, dendam masa lalu dan kesalahan manusia yang akhirnya harus dibayar dengan nyawa. Dari semua kejadian yang terjadi, satu hal jelas. Tidak semua hal seharusnya dibangkitkan dan tidak semua masa lalu bisa dipaksa untuk dilupakan. Aku Devalin pamit undur diri dan nantikan video berikutnya dari Negeri Dongeng.